Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Perawat Pintar 0309. Oke, kembali lagi nih sama Maya untuk sharing soal uji kompetensi perawat patuh. Ini adalah lanjutan dari soal kom kita yang kemarin ya, masih satu soal. Jadi kali ini kita akan bahas 3 soal. Apakah teman-teman siap? Oke, kita mulai ya. Oke, kali ini kita akan bahas ini yang kemarin ya, jawaban nomor 1 yaitu D, membuka RW dengan teknik jauh teras. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Oke, kita masuk yang soal nomor 2 yaitu seorang perawat berusia 39 tahun. Mohon maaf, seorang perempuan berusia 39 tahun diantar ke UGD dengan keluhan nyeri hebat dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tanpa apnu dan nadi tidak teraba. RJP langsung diinisiasi oleh tim resusitasi dan dipasang bedside monitor dengan gambaran asistol. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV adrenalin 1 mg. B. Melakukan flatline protokol. C. Memeriksa nadi karotis. D. Melakukan digishock. E. Melanjutkan RJP sampai 5 siklus. Jawabannya apa nih? Jadi untuk menjawab soal ini, sama seperti tips kemarin, kita baca soal terakhir, yaitu tindakan prioritas apa? Oke, pada pasien yang apa? Pasien tiba-tiba tidak sadar, apnu, dan nadi tidak teraba. Ditambah lagi gambaran asistol, maka pasien dikatakan henti nafas dan juga henti jantung. Tindakan untuk ini adalah RJP. Jadi jawabannya adalah E, langsung. Ya kan? Kayak gitu. Lalu kenapa nggak memberi injeksi IV? Belum, karena kan masih henti nafas, henti jantung di awal adalah dilakukan tindakan RJP. Lalu memeriksa nadi karotis. Kenapa tidak dilakukan? Sudah dilakukan pada saat pengkajian. Lalu melakukan tindakan digishock tidak, karena pasien tidak mengalami EKG yang mengancam nyawa seperti SPT, ventricular tachycardia, atrial fibrilasi, dan lainnya yang mengancam nyawa. Jika gambaran EKG asistol, maka tindakan yang paling tepat adalah RJP, resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Seorang anak usia 7 tahun diantar keluarganya ke UGD setelah mengalami tenggelam di kolam berenang dan henti nafas. Orang tua anak mengatakan bahwa anaknya masih terlihat bernafas dan masih teraba nadi sesaat sebelum sampai di RS. Setelah 5 siklus RJP dilakukan evaluasi dan masih belum teraba denyutan nadi karotis. Jadi masih nadinya belum teraba. Selanjutnya tim memasang RW definitif dengan ETT, endotracheal tube, dan telah berhasil dilakukan. Tindakan perawat selanjutnya adalah apa nih? Tindakan selanjutnya A. Melakukan tindakan defibrilasi 2 Joule per kilogram berat badan. Melakukan pemberian ventilasi saja setiap 3 detik. C. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi sebanyak 15:2 dan melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi sebanyak 30:2. E. Melanjutkan kompresi 100-120 kali per menit dan ventilasi 20 kali per menit. Oke, kita lihat di soal tindakan perawat selanjutnya. Pada pasien apa? Pasien yang sudah terpasang RW definitif dan belum teraba nadi. Berarti masih mengalami henti jantung. Jadi masih mengalami henti jantung. Lalu kita pakai metode eliminasi. Melanjutkan tindakan defibrilasi 2 Joule. Tidak, karena di sini tidak ada cerita EKG yang mengancam nyawa. Lalu melanjutkan pemberian ventilasi saja. Loh, kenapa ventilasi saja ya kan? Sedangkan di sini masih ada henti jantung. Jadi jawaban B adalah salah. C dan E memberikan kompresi dan ventilasi dengan 15:2 tidak. Kenapa? Karena kan sudah terpasang RW
definitif. Jadi tidak perlu ada banding 2. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melanjutkan kompresi 100 sampai 120 kali per menit berdasarkan AH 2020, ya kan? Lalu melakukan ventilasi 20 kali per menit. Kenapa? Karena sesuai dengan RR normal pada manusia. Jadi yang tepat adalah jawabannya E. Oke, lanjut ini untuk soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 24 tahun diantar keluarganya dengan menggunakan ambulan ke unit gawat darurat rumah sakit setelah mengalami cedera kapitis akibat kecelakaan laka lantas. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, pasien didiagnosa edema cerebral dan segera direncanakan untuk osmoterapi IV dengan mannitol 20%, 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Apa tindakan yang wajib dilakukan perawat sebelum pemberian obat tersebut? A. Mengukur HR. B. Mengukur tekanan darah. C. Mengukur saturasi oksigen. D. Memonitor status kesadaran. Dan E. Mengukur RR. Oke, untuk soal nomor 4 ini silakan teman-teman jawab dulu dan boleh jawab di kolom komentar. Nanti besok kan kita bahas untuk soal nomor 4. Jadi sampai di sini dulu untuk sharing soal uji kompetensi kita. Kita akan kembali besok. Salam sehat, salam perawat Indonesia, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.